wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nur Askia Anili. Aku dari kelas 11 F1. Nah, pada kali ini aku ingin membahas salah satu penjajahan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah dijajah 6 kali sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu tepatnya sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, kali ini aku ingin membahas tentang penjajahan Inggris di Indonesia. So, ayo sama-sama kita dengarkan penjelasan dari video kali ini. Enjoy for watching. Nah, penjajahan Inggris ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Penjajahan Inggris ini diawali dengan datangnya Belanda dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai oleh Republik Batav yang dipimpin oleh James William James. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris yang di bawah kendali Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada James William James yang saat itu melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegaran untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, tepatnya di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa James menyerah dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang. Adapun yang pertama, pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Yang kelima, Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa karena Stamford Raffles sudah berjaya dalam menaklukkan Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintah di Buitenzorg, yaitu tepatnya pada kota Bogor. Adapun kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa, yang pertama adalah kebijakan di bidang pemerintahan. Yang pertama, menegosiasikan perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menentang Inggris. Yang kedua, membagi Jawa menjadi 16 karasidenan dan 9 prefektur. Yang ketiga, mereformasi kebijakan kolonial Belanda. Yang keempat, para bupati feodal menjadi pegawai pemerintah yang berada di bawah naungan pemerintah pusat. Dan yang kelima, adaptasi sistem politik Inggris. Nah, itu adalah kebijakan bidang pemerintahan. Yang kedua, kebijakan bidang ekonomi. Yang pertama, kebebasan menanam tanam ekspor yang menguntungkan. Yang kedua, menghapus pajak hasil bumi dan penyerahan wajib. Yang ketiga, menerapkan sistem sewa tanah. Yang keempat, menerapkan sistem uang. Yang kelima, memberi kepastian hukum bagi petanah tani. Yang terakhir, meningkatkan daya beli masyarakat dari produk industri Inggris. Adapun kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan bidang sosial budaya. Yang pertama, menyelesaikan tulisan History of Java. Yang kedua, penemuan bunga Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, pemugaran beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Yang keempat, mengembangkan pusat penelitian kebun raya Bogor. Dan yang kelima, mendukung berdirinya Batavia Genosstage sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah kebijakan-kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa. Nah, setelah itu, pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vandal. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814. Adapun Konvensi London dengan isi yang pertama, Belanda harus menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Yang kedua, Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Yang ketiga, jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Kolani, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Yang keempat, Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda.
Konvensi London ini secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bensolen atau Bengkulu sebagai penghasil lada. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang penjajahan Inggris di Indonesia. Semoga teman-teman bisa mengerti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.